Ya pegang yang kencang ya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam bahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Video kali ini aku mau cerita. Jadi Allah tuh seneng banget ya kasih kejutan. Jadi aku lagi semangat buat setrika baju, lagi seneng, tiba-tiba dapat kabar, dapat telepon dari suami. Katanya suruh siap-siap mau diajak pergi ke puncak. Jadi ini tuh waktu hari Sabtu kemarin. Mungkin teman-teman yang di Instagram tahu ya kalau aku bikin story. Iya, jadi tuh ini dadakan banget, bilangnya tuh di siang hari dan akan berangkat itu di jam 3 sore. Aku cuma punya waktu kurang lebih 1-2 jam buat siap-siap, beres-beres, menyiapkan semuanya untuk berangkat dan nginap 2 dewasa dengan 3 orang anak. Alhamdulillah ini masih bisa sambil ngerekam videonya. Jadi tadi tuh aku lagi setrika, sebenarnya tanggung gitu ya, maksudnya lagi seneng, tapi karena memang lah nanti kan belum mandiin, belum siap-siap yang lainnya gitu kan. Jadi kayaknya diudahin aja deh setrika bajunya. Langsung aku ambil tas dan pakaian anak-anak yang mau dibawa. Udah biasa juga sih acara suami tuh selalu bilang yang dadakan gini. Jadi ya udah yang bingung sih biasanya aku tuh nyiapin baju karena aku tuh demennya pakai baju tuh warnanya senada atau enggak couple gitu. Seneng aja. Jadi paling yang bingungnya sih itu sih mau pakai baju warna apa gitu. Tadi sempat agak lama juga untuk memutuskan warna. Akhirnya pakai baju warna hijau army atau olive seperti ini. Dan ini teman-teman aku nyiapin yang dibawa untuk nginap 1 malam di puncak. Yang paling pertama yang aku utamain itu biasanya yang paling bawah itu pakaian cadangan. Untuk Albar aku bawa pakaian cadangannya 2. Untuk abang sama teteh juga aku bawa pakaian cadangan. Terus bawa baju tidur sama baju untuk hari esok. Dan ini biasanya aku letakkan pakaiannya itu sesuai gitu, yang mau diambil duluan. Jadi pakaian cadangan, pakaian untuk esok hari, pakaian tidur, dan baru pakaian yang dibutuhkan itu yang mau dipakai buru-buru itu di atasnya, seperti itu. Jadi nggak berantakan untuk ngambil pakaian ketika nanti sudah di sana karena memang sudah disesuaikan seperti itu. Dan ini juga alhamdulillahnya itu aku bawa perlengkapan sabun yang kemarin bekas umroh tuh masih ada. Sabun travel gitu yang kecil, cuci muka aku juga ada yang kecil. Jadi alhamdulillah juga ini karena buru-buru juga alhamdulillah jadinya bisa ke bawah. Karena memang tempatnya itu villa ya, yang memang tidak disiapkan, yang tidak ada sabunnya, handuknya gitu. Sebenarnya sih aku juga nggak tahu ya di sana ada atau enggak, cuma ya karena suami juga bilangnya dadakan, jadi semuanya tuh dibawa aja, bawa anduk, bawa yang lain-lainnya juga. Dan alhamdulillah tadi tuh sambil beres-beres, Albar tuh agak ngereok dan ternyata dia mau tidur dan si abangnya juga tidur. Ini dia juga baru pulang nginep ya, sama si teteh tuh baru pulang nginep dari rumah kakakku yang pertama kemarin. Pas banget dia pulang dapat kabar itu, jadinya langsung buru-buru dan ternyata dia ngantuk, mungkin kayaknya tidurnya malam di sana, jadi dia tidur. Biasanya aku juga kalau mau nyiapin untuk berpergian itu semuanya diambil dulu barang-barangnya, dikumpulin seperti ini.
khawatir ada yang tertinggal atau terlupakan. Jadi kalau udah semuanya dikumpulin nanti tinggal dimasukin gitu. Biasanya sih itu mempermudah ya dibanding setengah-setengah gitu. Sampai ke pakaian yang mau dipakai pun aku taruh di situ. Jadi mana yang dipakai, mana yang dibawa. Sampai ke celana dalam anak-anak pun pokoknya disiapin dulu gitu. Jangan pas mau dipakai baru dicari, baru diambil gitu. Intinya semuanya disiapin dulu. Kalau udah siap kan enak. Kalau untuk si abang kan jadi nanti tinggal mandi sendiri, dia tinggal nanya mana baju yang mau dipakai, tinggal ini udah disiapin gitu semuanya. Jadi dia pun enak. Aku sih biasanya seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya sebelum berangkat ini aku usahain dulu untuk cuci piring, untuk beres-beres rumah karena mau ditinggal. Khawatir nanti nggak kecuci ya, mumpung Pak suami juga belum bilang, belum ngabarin lagi. Jadi buru-buru kita beres-beres rumah juga. Alhamdulillah tadi udah mandiin Dede Albar, udah mandiin Teteh juga, udah rapi. Biasanya aku maunya itu beres-beresnya belakangan, jadi anak-anak dulu dirapihin. Tapi tadi tuh aku udah wudhu ya, ternyata Albar malah pop, ya udah jadi cuci cebokin dia dulu. Ya begitu dah, dinikmati aja ya sebenarnya madu. Setelah cebokin Dede Albar, aku wudhu lagi, aku ganti baju, mandi rapi-rapi, jadi bisa sekalian sholat. Dan ini Pak suami udah jemput kita berempat. Dan sekarang kami dalam perjalanan menuju Umi Mertua. Seperti biasa mau pinjem mobil ya. Sebenarnya itu jadi ini tuh acaranya Pak suami ya sama bosnya sama anak-anak teknisi semuanya admin untuk pergi ke puncak. Sudah kurang lebih 1,5 tahun itu setiap ada acara dari Gayuh itu tidak ajak keluarga, tapi kali ini ajak keluarga. Jadi yang sudah berkeluarga terutama ownernya ya, bawa istri dan bawa anak-anak. Alhamdulillah ini kami sudah sampai di villanya malam hari, kurang lebih itu sekitar jam 10 malam. Dan Albar itu belum tidur sampai jam 12:30. Inilah suasana para teknisi sedang lomba berenang, juga lomba yang paling lama menyelam di dalam air. Lombanya juga nggak ada prepare, itu dadakan banget. Awalnya tuh ada yang berenang sekitar 5 orang, akhirnya biar semangat dikasih hadiah gitu, dikasih uang, dan yang lainnya dibangunin untuk ikutan lombanya juga. Setelah check out dari villa, nah ini kami menuju ke Gunung Mas. Ketika keluar dari gang villa itu ternyata satu jalur, tidak bisa naik ke atas puncak. Akhirnya lewat gerbang belakang sampailah kami semua di Gunung Mas. Inilah suasana Gunung Mas yang terbaru. Untuk masuk ke area anak-anak ini sekarang 70.000, itu paket terusan. Semua wahana yang dinaikin udah tidak bayar lagi. Dan alhamdulillahnya juga semua wahana yang ada di Gunung Mas itu ini kami dibayarin oleh kantor ya. Jadi alhamdulillah jalan-jalan kali ini, liburan singkat kali ini tuh disponsori oleh Gayuhnet. Menurutku ini adalah kejutan dari Allah ya, karena kemarin tuh udah lumayan lelah ya beresin pakaian, udah berusaha beresin rumah dengan maksimal, tapi Allah kasih kabar, Allah kasih kejutan lewat suami, lewat perusahaan buat ajak aku sejenak untuk refresh, untuk tidak sibuk dengan keadaan rumah. Alhamdulillah banget, di sini aku bersyukur banget ya Allah, terima kasih banyak. Sekarang tuh aku berpikirnya gitu aja, apa yang mau aku lakuin aja, tapi tidak mengharapkan imbalan. Jadi kalau udah berusaha, yang penting berusaha maksimal, pasti Allah kasih kejutan. Dan jangan pernah mengeluh, juga berputus asa. Tidak sedikit juga pasti ketika ada berpergian itu yang dadakan, yang tidak dibantu sama suami untuk menyiapkan semuanya, yang tidak bantu kebutuhan anak-anak, itu jadi malah ngebatin, jadi malah ngomong sendiri dalam hati.
ngedumel atau yang lainnya. Itu diusahain banget jangan ya teman-teman. Berusaha banget happy, karena yang membuat happy itu kan adalah diri kita sendiri. Buat pikiran-pikiran positif, buat yang menyenangkan. Jadi yang kita lakuin juga senang, yang kita lakuin juga insya Allah mendapatkan kebaikan, dan yang kita lakuin juga itu kembalinya ke diri kita juga sendiri. Kalau kata Ustadz aku itu, kalau yang kita lakuin itu kebaikan, tapi kitanya tuh ngedumel dalam hati, itu sama aja tidak ada kebaikan apapun di dalamnya. Jadi lebih baik tidak usah dikerjakan, karena sudah capek dikerjakan, tapi tidak bernilai apa-apa karena dari hasil ngedumel itu sendiri. Belajarlah itu dalam keadaan apapun. Kemarin ketika umroh pun kami dapat materi seperti itu. Karena ketika umroh, ketika di tanah suci, walaupun memang kita berpikir tanah suci itu enak, ibadah, pokoknya seperti itu dah. Tapi pada kenyataannya ketika di sana tuh banyak hal juga yang tidak mengenakan. Tapi tidak boleh disebut gitu, tidak boleh ngedumel, tidak boleh, pokoknya tidak boleh punya pikiran hati, punya perasaan hati itu yang tidak baik. Tetap berpikir positif karena kita niatnya ibadah. Ketika penerimaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya udah itu diterima. Intinya diterima, dijalani niat lillahi ta'ala. Insya Allah hati pun jadi enak, menerima kebaikan, ibadah juga ada nilainya, semuanya pun akan kembali baik. Alhamdulillah di sini anak-anak merasa puas karena memang semua wahana dinaikin. Tapi kenapa tadi tuh aku lupa ya mau naik yang kayak apa tuh, yang bentuk buaya tadi. Aku nggak naik karena memang nggak cukup. Jadi belakangan tapi kenapa aku malah lupa naik itu, padahal mau ngajak Albar buat naik itu. Tapi ya sudahlah. Dan ini si Teteh mau naik Flying Fox sama tante, karena aku nggak berani. Ini di videoin sama anak teknisi ya di atas, akunya mah gendong Albar di bawah. Ini Albi sama Teteh sama Aulia tuh berani banget pengen naik Flying Fox. Aku jujur nggak tahu ya gitu kenapa kok anak-anak jadi berani banget. Ini jujur tuh jauh gitu kan, ketinggiannya juga lumayan, tapi mereka tuh pengen banget naik gitu. Tadi tuh udah pengen banget naik karena baru dibukanya jam 3, makanya mereka naik wahana yang tadi dulu yang kecil-kecil karena memang belum buka ya. Dan ini ketika sudah buka mereka tuh sudah antusias banget pengen naik Flying Fox ini. Coba lihat deh tuh, ya Allah, Masya Allah, berani banget. Jujur si Teteh tuh berani banget, salut aku, Masya Allah. Dan ada video kamera depannya, aku kasih tahu ya. Dan ini video Abang Albi ketika naik Flying Fox yang divideoin sama anak teknisi. Dia itu sendiri berani banget, bahkan nagih minta naik lagi. Kenapa dia tuh pakai celana tidur? Sebenarnya tuh dia udah rapi, bajunya sama Albar kaosnya. Tapi ketika sudah rapi, dia malah di pinggiran kolam renang yang lagi ada perlombaan. Dan ada yang dorong, itu malah dia yang ketarik jadi kecebur lagi, semuanya basah. Alhamdulillahnya ada baju cadangan tapi nggak ada celana. Jadi deh pakai celana tidur yang memang belum dipakai. Teman-teman, mungkin ini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terus semangat, jangan lupa lakukan apapun itu, berusaha untuk selalu maksimal. Insya Allah pasti ada kejutan-kejutan dari Allah kemudian hari. Tetap berpikir positif. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.